Halo guys, kenalin nama gue Muhammad Syifan Rudi. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin satu aplikasi yang mungkin akan bermanfaat banget buat kalian para mahasiswa yang akrab sama yang namanya presentasi. Aplikasi ini bernama Prezi Presentation. Nah, sebenarnya aplikasi ini basically sama dengan Microsoft PowerPoint yang fungsi utamanya adalah untuk membuat slide presentasi. Tapi di Prezi Presentation ini ada beberapa tool yang menarik, yang keren, yang bisa kalian gunakan untuk membuat slide presentasi, di mana tool-tool tersebut nggak ada di Microsoft PowerPoint. Dan uniknya lagi, kalau kalian menggunakan Prezi Presentation ini, kalian bisa langsung konekin ke aplikasi Meet seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya. Sehingga tentu presentasi kalian akan terlihat lebih menarik daripada kalian menggunakan Google Meet, Zoom Meeting seperti biasanya tanpa menggunakan aplikasi Prezi Presentation ini. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke tutorialnya. Check it out. Oke, sekarang kita udah berada di tampilan desktop. Untuk mengakses aplikasi Prezi Presentation ini, gimana caranya? Kita buka Google Chrome, lalu kita klik Prezi Presentation. Oke, kita pilih yang ini, Presentation Template. Nah, di website Prezi ini udah disediain banyak banget template-template buat kita pilih untuk presentasi. Ini semuanya adalah gratis, jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya lebih, kita nggak perlu bayar buat presentasi yang keren. Nah, misalkan nih kita pilih template yang ini, kita tinggal klik use this template. Nah, ini lalu kita udah ada di tampilan pengeditannya. Di sini, di bagian sini ini adalah background yang bisa kita gunakan. Lalu di sebelah kiri ini ada slide-nya, pilihannya. Lalu yang di tengah ini bagian utama dari slide yang kita edit. Misalkan nih kita ingin membuat ini materinya 4 fungsi manajemen, misalkan gitu. Kita langsung tulis aja di sini fungsi manajemen. Misalkan yang di atas ini kita kasih nama kita. Tinggal diedit gitu aja. Lalu di sini di bawah udah ada disediain 4 poin. Nah, ini bisa kita isi dengan materi kita, yaitu 4 fungsi manajemen. Yang pertama misalkan kita isi fungsi planning. Lalu yang kedua ada fungsi organizing. Lalu yang ketiga kita isi dengan fungsi actuating. Lalu yang keempat, yang terakhir kita isi dengan fungsi controlling. Nah, udah. Nah, menariknya di Prezi Presentation ini, kalau kita klik salah satu dari poin yang ada di bawah ini, kita otomatis akan langsung menuju halaman yang kita tuju. Misalkan nih, kita klik yang bagian planning. Nah, ini udah muncul halaman baru dari planning tadi. Lalu misalkan kita klik yang organizing, ini juga akan muncul halaman baru, dan ini bisa kita custom, bisa kita edit sesuka kita. Misalkan kita ambil contoh yang pertama ini, kita kasih pengertian planning. Kita isi kontennya, langsung copy paste saja karena ini hanyalah sebuah contoh. Kita paste di sini. Oke, ini ibarat udah jadi aja ya, satu nggak apa-apa. Jadi ketika kita klik planning, ini udah langsung menuju ke halaman selanjutnya, nggak usah repot-repot nyari ini yang mana, langsung di sini itu otomatis. Lalu gimana cara kita nyambungin slide ini ke aplikasi meeting seperti Google Meet maupun Zoom Meeting? Nah, kita memerlukan yang namanya aplikasi Prezi Video ini. Gimana cara downloadnya? Kalian tinggal kunjungi prezi.com, di situ nanti ada link downloadnya, dan ini gratis untuk Windows maupun untuk MacBook. Kita buka aplikasinya.
Nah, ini udah sampai di tampilan awal aplikasi Prezi Video. Untuk tampilan awalnya ini standar seperti aplikasi-aplikasi Meet seperti biasanya, seperti Google Meet maupun Zoom Meeting. Di sini ada tampil wajah kita dari kamera desktop kita. Lalu gimana cara impor slide yang udah kita buat tadi? Kita ke pojokan sini, kita klik import. Langsung saja kita add form Prezi. Nah, di sini secara otomatis slide yang udah kita buat tadi itu langsung connect di sini. Nah, misalkan tadi kan kita udah buat fungsi manajemen, kita klik yang ini, langsung kita import Karamak Jreng. Ya, ini udah tampil di sini. Jadi di sini ada beberapa pilihan tampilan. Yang pertama, kita tampilkan background dengan wajah kita, lalu juga bisa full screen materi kita, lalu atau kalau kita ingin full screen wajah kita tinggal klik tombol switch ini, klik. Nah, ini udah hilang semuanya. Kalau ngembaliin gimana? Ya tinggal klik. Oke, ini ada beberapa tampilan. Nah, misalkan kita mau ngejelasin planning nih, fungsi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu planning, kita tinggal klik planning. Nah, ini secara otomatis udah tampil di slide selanjutnya. Kita tinggal klik, udah tampil slide selanjutnya. Kalau kembali kita tinggal klik yang ini. Lalu untuk ngonektin ke Google Meet atau Zoom kita gampang banget. Misal kita mau konekin ke Zoom, kita tinggal buka aplikasi Zoom Meeting, kita buka, kita buat new meeting. Nah, ini secara otomatis yang ada di aplikasi Prezi Video ini akan tampil di aplikasi Zoom Meeting kita. Nah, kalau nggak muncul gimana caranya? Kita tinggal klik bagian setting video, kita pilih yang Prezi kamera. Jadi apapun yang ada di Prezi Video ini nanti secara otomatis juga akan tampil di aplikasi Zoom kita. Nih. Oke. Lalu gimana nih kalau kita udah buat presentasi kita udah buat slide presentasi di Microsoft PowerPoint, lalu kita ingin presentasi di aplikasi ini? Bisa banget. Kita tinggal klik new. Ini nggak usah di save karena cuma contoh. Lalu kita klik import, kita pilih yang add from computer. Ini misalkan udah ada PowerPoint yang aku siapin. Nah, ini udah muncul di aplikasinya, kita tinggal klik import all. Sama kayak yang tadi, ini otomatis ada di sini dan dengan beberapa tampilan full screen, lalu dengan background wajah kita ataupun dengan separuh. Nah, ini animasinya bagus-bagus banget. Tentunya dengan Prezi Video ini kita bisa melakukan presentasi yang lebih menarik lagi. Caranya ya gampang banget seperti yang udah gue jelasin di video ini. Nah, mungkin itu tadi sedikit tutorial dari gue tentang penggunaan aplikasi Prezi Presentation. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk presentasi, bisa lebih keren untuk membuat presentasi, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.